plus gitu hilang. Mbak, ini gimana? ngobrol-ngobrol simpel kalau tapi ringan padat. Itu band baru Pak ya? Itu LOG itu nu metal iya. ya Pak ya? Saya ngeliat, ini band baru ya. Katanya sih new metal gitu kan, tapi saya sih dengar lagu-lagunya ya kayaknya campur lah, ada semi popnya juga, slow rocknya. Karena kan kalau yang murni new metal ya saya takut marketnya juga nggak terlalu besar gitu. Ini cara gabung ke Bapak gimana mereka? Atau Bapak memang mencari band juga? Enggak, mereka gitu. Enggak, mereka yang ngajukan. Mereka gitu. yang ya ada yang nawarkan terus ngirim demonya, ngirim videonya, contohnya. Enggak saya yang cari. Jadi mereka yang nawarkan, kebetulan saya ada berapa lagunya cocok ya udah. Tapi ya masih inilah apa? Mereka masih tahap ini masih apa ya? Karena pandemi ya, jadi ya masih sebatas dunia maya aja. Kalau belum pernah ketemu lagi ya setelah udah gabung sama Bapak. Ketemu. Kemarin saya ke Jakarta ketemu sama mereka, ngobrol ya. Sering WA grup juga. Diskusi, cuma masalahnya kan mereka jauh sama saya umurnya, jadi sudah kayak lebih muda dari anak saya, jadi kita banyak membimbing. Kontak per single atau apa album, Mbak? Album. Cuma albumnya belum dirilis. Nah, karena masih nunggu kegiatan diperbolehkan dulu. Dan juga beberapa personilnya kan belum vaksin, jadi kayaknya ya saya mesti tunggu mereka vaksin semua dulu. Baru mereka domisili di mana, Pak? Bandung. Bandung semua, Pak? Iya, Bandung semua. Bandung, Majalaya, ya sekitarnya situlah. Line of God. Gimana? Jadi Line of God tuh. Iya. Nama apa? Garis Tuhan. Itu nama apa loh? Wih, mungkin juga sih ya, Pak. Garis Tuhan. Takdir. Iya. Tapi ke depannya gimana Pak, tahun depannya Pak? Industri musik nih Pak. Ya, menurut Bapak. Karena saya udah tua ya, mungkin ya obsesi saya kan sudah nggak seperti dulu ya. Untuk meraih kesuksesan secara material gitu kan. Secara materi lah. Jadi saya kemarin ini hanya mencoba ini aja kayak membantu aja. Terus saya pertimbangkan hal lain yang istilahnya untuk mengisi kesibukan aja di saat pandemi kan saya pikir daripada bengong gitu kan. Toh nggak bikin capek gitu loh, karena kan belum ada showbiz, belum ada apa, cuma ya upload gitu kan nggak menyita energi. Iya, Bapak sekarang lebih pada digital, lebih rajin digital ya Pak. Saya perhatiin lebih rajin di digital. Ya kalau logis, masalah konten. Kalau konten saya jarang lah. Saya upload kan paling itu juga beberapa video show aja. Yang kebetulan kemarin ada temen nganggur, ya udah tak editin Pak Lok, daripada dokumentasinya nggak pernah
tonton orang katanya gitu. Ya udah diedit gitu kan. Saya bikin konten yang live streaming juga kan seadanya, nggak dipersiapkan untuk tontonan yang benar gitu loh. Tapi itu ya udahlah di rumah saya klik gitu aja pakai laptop gitu kan. Nggak 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 bikin seperti vlog podcast yang serius gitu. Pakai Iya, speaker yang banyak tuh. benar. Gak ada rencana bikin gitu, Pak ya? Apa? Gak ada rencana bikin Ya. podcast gitu, Pak? Ya karena saya domisili banyak di Surabaya, terus saya juga nggak tahu ya, belum punya keinginan serius gitu bikin podcast, mau jadi host gitu kan. Kayaknya kok nggak tepat. Keinginan serius Bapak apa yang sekarang ini? Nggak ada yang serius ya. Ya sekedar mengisi kekosongan lah daripada nganggur gitu. Tapi ya nanti lihat sambil melihat perkembangan dari anak-anak muda ini bagaimana, apakah mereka memang serius bermusik, mau berkarir di dunia musik atau cuma sekedar main-main atau menyalurkan hobi sebagai YouTuber gitu kan. Sekarang ini soalnya kan musisi nggak kayak dulu. Kalau yang dulu itu bermusik itu kan total ya. Jiwanya itu memang tujuannya untuk cari makan di musik. Jadi yang dikejar bukan sebagai seorang YouTuber yang sibuk mencari konten gitu kan, tapi dia berkarya, membuat lagu, terus gimana bisa banyak tampil di off airnya ya kan, dikenal beneran lah, bukan instan dikenal di dunia maya, tapi di dunia nyata mereka nggak dikenal orang kan gitu. Tapi kalau artis zaman dulu kan lebih dikenal di dunia nyata gitu kan. Iya. Dan nggak sibuk bikin konten, nggak sibuk bikin konten gitu loh. Musisi-musisi era dulu mereka karena dilahirkan di era bukan digital, sehingga karya-karya mereka itu lebih abadi, lebih legend lah dibanding karya-karya anak-anak YouTuber sekarang yang cuma numpang lewat gitu doang. Populer di digital, tapi di dunia nyata ternyata nggak populer kan gitu. Banyak hal yang terjadi seperti itu. Berarti Bapak sepaham sama saya loh. Gitu pemikirannya hampir sama loh, Pak. Yang tadi ngobrol, makanya saya agak bingung gitu perbedaan yang signifikan dulu sama sekarang. Nah, banyakkan band-band jadul sekarang mengikuti zaman. Terus gimana perkembangannya buat zaman sekarang gitu. Kayak banyak kan yang kemarin ya maaf gitu, banyak yang meninggal. Terus generasi yang sekarang nih siapa nih ikon-ikon baru? Mungkin kan dulu kan Jamrud, orang atau siapa, God Bless. Iya. Nah sekarang ini gimana Pak? Gitu loh. Dikala memang digital sekarang bilang benar, sangat benar. Saya juga paham gitu Pak. Memang ini apa ya? Ini sebuah perjalanan yang memang harus dilalui oleh seorang musisi. Jadi saya juga kemarin kalau ketemu musisi-musisi muda yang bertanya ya, saya kasih jangan lah saran bahwa Anda ini bermusik sebagai YouTuber atau bermusik sejatinya sebagai seorang musisi gitu yang memang berharap karyanya nanti menjadi legenda gitu, karya yang akan diingat orang selamanya, atau cuma numpang lewat aja sebagai seorang YouTuber gitu kan. Karena pola pikirnya juga berbeda antara YouTuber dengan musisi yang sejati gitu kan ya. Kalau musisi sejati berkarya itu hanya satu kali, satu lagu ya, dia membuat aransemen, bermusik, ya lagunya seperti itu, aransemennya seperti itu.
Tapi kalau yang orang jiwa YouTuber seperti orang bingung. Satu lagu dibikin konten bermacam-macam. Yang satu aransemennya begini, yang satu aransemennya begini, yang satu dinyanyikan siapa, yang satu dinyanyikan siapa. Banyak versi yang tujuannya untuk ngisi konten gitu. Tapi nggak membuat sebuah karya yang memang sejatinya lagu itu ya aransemennya seperti itu dan itu selamanya gitu loh. Nggak cuma kebutuhan konten sesaat gitu kan, sehingga akhirnya lagu itu menjadi mubazir gitu, seperti apa ya, lagu yang cover lagu yang dibuat hanya sekedar untuk mencari viewer gitu kan, cari viewer, monetize, subscriber, cari monetize saja untuk mengisi konten di channelnya gitu. Kalau musisi dulu kan enggak, musisi dulu berharap lagunya benar-benar bisa dinikmati penggemar, penonton itu atau penggemar itu benar-benar mencintai, senang sama karyanya, bukan sekedar numpang lewat yang kebetulan nongol di HP gitu kan, tapi dia memang benar-benar punya albumnya, punya fisiknya. Kalau dulu itu kan dengan artis yang punya penjualan fisik 200.000, 300.000 aja itu sudah dianggap luar biasa, dan itu sudah dianggap jaminan mutu untuk sebuah konser yang akan sukses besar gitu ya. Kalau sekarang di YouTube kita berharap penonton 300.000, kita bikin konser nggak ada yang nonton. Beranggapannya terkenal ya. Padahal menurut mereka wah penontonnya banyak 300.000. Iya. Tapi di situ nggak real gitu. Siapa penontonnya, dia akunnya bisa banyak, satu orang. Di situ bisa banyak buzzer ya kan. Iya betul. Jadi semuanya nggak nyata, sehingga banyak YouTuber yang mungkin lagunya itu ditonton sekian puluh juta orang, tapi di saat mereka konser ternyata gak ada yang datang gitu kan. Berarti Bapak ngeliatnya caranya gimana tuh Pak? Satu band dengan kondisi sekarang, situasi, berarti Bapak ngeliat nilai satu band itu gimana Pak? Ya, nggak kalau dari dulu YouTuber kita, ya? Kalau dulu kita kan YouTube itu hanya bagian dari sebuah sarana publisitas lah, bukan tujuan akhir berkarya gitu. Soalnya kadang-kadang kan aneh juga, kita banyak ditonton lagunya, tapi kan nggak ada penghasilannya gitu. Jadi itu penghasilan kan dari monetize sebetulnya, bukan orang yang dengerin lagu terus si produser atau artisnya ini mendapatkan hasil gitu loh. Enggak seperti itu kalau di YouTube. Tapi kalau mungkin di Spotify yang sifat di Apple Music atau di Jook atau di yang berbayar lah istilahnya. Nah, itu mungkin baru ada sharing orang dari dengerin lagu. Sharing profit ya Pak dari streaming Pak ya? Iya, mungkin ada bagian itu di situ. Nah, itu mungkin salah satu alternatif yang seharusnya itu. Jadi kalau dari monetas itu rasanya memang bikin kita ribut sama orang kadang-kadang. Loh, itu videonya ditonton banyak, mana bagian saya kan gitu. Iya. Salah mengerti. Jadi persepsi yang dibangun awalnya itu bahwa kalau di YouTube penontonnya sekian juta sudah pasti yang nayangkan itu akan dapat duit. Iya kan? Padahal kan nggak seperti itu. Kalau itu nggak kalau nggak dimonetis sama YouTube, kita juga nggak dibayar gitu loh. Iya. Nggak ada revenue gitu loh, nggak ada revenue. Sehingga kadang-kadang kita itu ada artis yang nagih, mana itu kok ada iklannya
Atau oh itu ditonton 1 juta, mana duitnya, loh kan gitu. Kan banyak artis yang nggak ngerti karena denger aja kan beritanya. Nagih Bapak dong berarti. Saya sendiri nggak dapat duit. Saya dulu upload itu aja bayar orang 500.000 per lagu, per video. Karena dulu gitu? Kan, iya dulu kan saya nggak urusannya kan masih sibuk ngurusin off air. Saya aja ngerti, bener. Saya itu ngerti YouTube, upload di YouTube, apa diajarin anak-anak bumerang. Malah diajarin anak Idan sama apa video klipnya aja diupload di YouTube duluan mereka daripada produsernya. Ya karena kita nggak ngerti. Karena kita produser nggak ngerti. Saya pikir ya artisnya bantuin promosi kan. Mereka bisa upload di YouTube gitu kan. Bantu promosi kan, kita nggak ngelarang dong. Ada temennya bisa ngupload di YouTube, ya udah upload aja. Setiap orang saya suruh upload, terserah gitu kan. Karena memang berarti Bapak mulai nyuruh orang ya untuk upload digital ke YouTube. Bapak nyuruh orang mulai itu ya. Iya, banyak video saya yang beredar nggak jelas pemilik channelnya. Karena saya nyuruh orang, bahkan saya pernah bikin channel habis upload 3 lagu, terus saya berhenti, nggak pernah upload lagi. Ya nggak pernah upload lagi waktu album Suara Jalanan apa itu. Oh. Itu saya nggak pernah upload. Iya, saya nggak pernah upload lagi, termasuk Kobe album terakhirnya. Terus waktu itu siapa itu ya tuh Logan segala itu. Enggak, Logan terus Jamrut yang era Donald. Yang era penyanyi baru. Iya, benar. Iya. Kita udah nggak ada pikiran dapat duit itu. Itu kan diupload waktu itu karena memenuhi kebutuhan era digital. Untuk promosi, untuk menambah media lah, biar ya TV ya semua masuk lah. Karena Bapak kan memang kapasitasnya di luar dari digital ya Pak. Kapasitasnya kalau saya perhatiin sih dari dulu kapasitasnya di luar dari digital Bapak menguasai semua gitu loh. Nonton bumerang di mana offer, wah itu keren Pak. Mau bikin konser. Iya. Memang sejatinya bermusik ya seperti itu gitu. Kalau sekarang ini kan enggak. Atau karena memang masa pandemi ya, jadi kita nggak tahu. Coba aja nanti setelah pandemi ini longgar, udah bisa kegiatan off air, nggak virtual lagi, ya nanti dilihat perkembangan dunia digital ini punya impact nggak di dunia nyata gitu. Karena ya karena pandemi kan kita nggak tahu nih, semuanya kan serba virtual, sehingga kadang-kadang karya-karyanya YouTuber ini sendiri tingkat popularitasnya di dunia nyata kan masih belum ketahuan. Jadi gak jelas gitu, dia merasa wah karya saya ditonton sekian puluh juta, 100 juta, tapi popularitas itu apakah seimbang dengan dunia nyatanya kan masih belum terbukti. Nah, berarti Bapak ngeliatnya harus di dunia nyata ya Pak ya, nggak digital doang Pak. Kadang ada beberapa band yang memang di digitalnya itu sedikit, tapi sebenarnya bandnya itu bagus Pak. Oh, kadang namanya banyak viewersnya YouTubers gitu banyak. Memang pengcover itu lebih besar daripada penyanyi aslinya. Lihat aja yang penyanyi cover-cover gitaran gitu ya. Dia subscribernya bisa jutaan itu. Tapi mereka ya bukannya apa ya, mereka ya penyanyi restoran. Tapi dia membuat konten yang kreatif gitu. Membuat konten kreatif memang tujuannya cari uangnya, bikin konten, dan itu jalan pintas yang paling mudah kan jadi pengcover lagunya orang, nyanyi lagu populernya orang. Itu memang jalan pintas penyanyi yang nggak punya karya gitu loh.
Dan image yang dibangun itu memang dia ingin sebagai penyanyi pengcover, bukan siapa saya gitu kan. Dengan karyanya siapa, ya kamu cukup dicerminkan dari sebuah lagunya. Oh, Pelangi di Matamu, oh Jamrut ini. Oh, Selamat Ulang Tahun, oh Jamrut ini. Jadi lagu itu juga punya identitas kan, kayak God Bless juga kan punya identitas. Lagunya cukup mewakili sebagai identitas bandnya. Kalau pengcover itu kan nggak punya, jadi mereka nggak jelas siapa dia gitu kan. Sehingga mereka ya untuk off airnya pasti nggak akan dapat. Dan kesalahan kedua, pengcover itu kalau sudah melekat, dia bikin rilis sendiri lagu baru pasti jeblok. Kenapa Pak jeblok? Ya karena dia biasa nyanyi lagu yang sudah terkenal. Jadi orang yang dengar di channelnya pun dengar baru intronya atau apa kan sudah enak karena dia sudah kenal lagunya. Orang-orang itu. Iya. Begitu dikasih lagu baru sama penyanyi cover itu bakalan mental. Coba cek, nggak percaya. Hampir semua penyanyi cover yang mencoba merilis lagu sendiri pasti jeblok. Mana pengcover yang sukses, pengcover nih terkenal sebagai pengcover yang sukses merilis lagu baru, lagu sendiri. Nggak ada. Coba cek. Saya pengen tahu. Iya sih. Nggak ada itu. Karena apa? Identitasnya dibentuk lewat lagu populer. Cover. Ya, lagu populer itu kan sebuah ciri musisi yang sebetulnya arah profesinya sudah membatasi diri. Nah, penyanyi cover itu kan musisi yang masuk level inilah apa level profesinya itu ada keterbatasan dapur. Iya. Ya sekedar mencari makan di pub, di klub, di restoran, di mana. Itu ciri-ciri musisi pengcover. Jadi dia nggak berharap populer itu dengan karyanya sendiri, tapi mereka membawakan lagu-lagu yang populer sebagai untuk menghibur orang. Jadi profesi musisi yang mereka cari itu nggak siapa saya menjadi musikus besar yang terkenal dengan lagu-lagunya, enggak itu gitu loh. Ya memang tujuan dia bermusiknya beda. Gitu loh. Tujuan bermusiknya beda kalau orang sudah terjun sebagai pengcover. Jadi kita harus maklumi. Tapi royalti biasa royalti itu kepotong Pak ya, kalau misalnya bukan cover royaltinya kepotong, berarti yang pencipta aslinya Pak ya. Nah, banyak pengcover yang nggak bayar royalti, bahkan tidak minta izin harus bayar ya sama pencipta lagunya. Dan YouTube itu jeleknya selama ini membiarkan itu terjadi. Masa gitu. sih? Kan ada monetasi tuh Pak, ada warning ya Pak. Kalau dia ada monetis kalau ada yang ngeklaim. Kalau selama itu tidak ada yang klaim, kan bebas pengcover itu ngadu-ngadu. Sedangkan untuk bisa klaim si pencipta lagu itu kan harus ikut publishing. Dia sebagai pribadi kan nggak bisa ngeklaim. Karena untuk bisa ngeklaim dia harus punya konten ID, punya metadata, punya melodi lagu yang diserahkan ke YouTube, sehingga pada saat orang mau mengcover lagu itu maka dia akan terdeteksi irama melodi lagunya sehingga kena klaim sama pencipta lagunya yang ikut di publishing. Tapi pencipta lagu sendiri itu kan nggak punya sarana untuk mengklaim langsung. Jadi mereka harus ikut publishing gitu. Saya juga kemarin juga banyak marah-marah ke pengcover, saya tegur, mereka cuek aja gitu loh, menganggap remeh bahwa itu urusannya YouTube katanya. Oh gitu. Nah, iya, mereka nggak merasa bersalah karena itu urusannya YouTube katanya gitu.
Tapi saya lihat wawancaranya Menteri Hukum dan HAM yang bidang kreatif itu ngomong nggak boleh. Itu harus izin sama penciptanya, harus izin sama harus izin. publishingnya. Nyanyi cover Ada itu dua di berarti YouTube publishing ya, Pak. karena mereka menghasilkan uang pada saat menyanyikan lagu itu. Ada monetize, ada pemasukan. Jadi harus bayar, nggak bisa dengan cara seperti itu gitu. Cuma kita ini kan Nah, itu itu di sampai grup ke gimana tahap tuh, Pak? hukum. Masalah royalti, Pak. Masalah royalti gimana tuh, Pak? Dari di grup itu kan ada yang nge-share tuh royalti pas Jokowi. Ini ya, royalti musik Indonesia gimana tuh, Pak? Udah lihat, Pak? Enggak. Di grup itu. Grup Ada yang yang mana? baru tuh. Ya Ori, satu grup itu nonton di situ ada. Itu saya ya kadang Jokowi. yang itu, yang LMK itu. LMK, Iya, lembaga LMK untuk ya, ya. pengelola kolektif itu. Oh, Iya, itu iya kan. tujuannya mungkin Gimana tuh, Pak? bagus. Tujuannya mungkin bagus. Heeh. Tapi Indonesia ini sebenarnya kan sudah punya lembaga itu. Ada Iya, Pak, dulu ada KCI, terus belakangan ada WAMI, ada WAMI, Apindo, WAMI, ada Apmindo ya. Terus sekarang muncul lagi dengan penunjukan langsung yang bikin lembaga sendiri pemerintah yang nantinya diberi kuasa untuk memungut royalti ya kan ke pengusaha-pengusaha hiburan lah, maupun kepada ini entah ini yang dipungut itu sekedar performing right atau termasuk mechanical right lah, itu masih saya juga belum terlalu jelas, tapi yang jelas performing right itu mereka akan ambil. Tapi problemnya ini kan sudah ada lembaga yang mengurus itu, seperti WAMI itu. Iya. Kalau Apindo kan untuk publishingnya ya, untuk publishing. Nah ini kan pasti bentrok nanti. Pasti bentrok karena ada dua. Mungkin kalau pemerintah itu bikin LMK untuk menampung musisi-musisi atau memang yang belum tercover atau belum terlayani dengan baik oleh WAMI maupun Apindo, itu bagus. Jadi pendirian lembaga kolektif itu, manajemen kolektif untuk mengut royalti performing right itu sebagai sebuah lembaga alternatif yang selama ini dianaktirikan oleh WAMI atau Apindo atau lembaga yang ada, KCI atau siapa ya, yang sudah berjalan lah. Nah itu banyak mungkin bagus. Mungkin itu bagus. Soalnya kalau berharap dia monopoli, kan berarti yang dua yang sudah jalan ini kan harus bubar. Iya kan? Iya. Nah kalau bubar kan yang dirugikan pencipta lagu dan grup band, karena untuk peralihan sendiri itu kan butuh sebuah transisi dan teknologi, juga jaringan yang sudah terbangun selama ini. Karena bikin sesuatu yang baru itu kan masih ya istilahnya kan masih belajar ya kan, belum tentu punya apa itu sarana teknologi apa ya, kayak backstage-nya lah gitu lah untuk report laporan-laporan para pengguna. Gitu. Iya. Belum tentu mereka Jadi, sudah siap materinya itu. Jadi kalau menurut aku tujuannya bagus, cuma karena problemnya kan sudah ada lembaga itu di Indonesia yang memang mungkin tidak berfungsi dengan maksimal, ya. Banyak musisi yang merasa nggak terlayani dengan baik, nggak menerima royalti dengan layak, ya kan, diabaikan, mengajukan diri juga
terabaikan, nggak dianggap lah, apalagi untuk musisi-musisi baru yang nggak punya lagu hit ya, mereka mendaftarkan itu akan dicuekin gitu kayak orang gimana gitu kan. Terus yang Iya, iya, top iya, iya. yang top pun kalau nggak rajin menagih, menanyakan, mungkin juga terlewati gitu loh. Harus Jadi itu pintar, harus kadang-kadang mereka ya, tahu gitu. iya ya mesti nagih, mesti mempertanyakan gitu ke mereka supaya hak-haknya itu dibayar gitu kan. Saya aja kan Iya, baru bikin publishing baru tahun ini, walaupun di posisi logis kreatif logis musik. publisher Indo itu baru berdiri tahun ini. Nah, cuma saya kan nggak Oh, direktur, saya hanya komisaris. Jadi saya iya, iya, mencoba iya. melayani atau mengurusi royalti dari artis-artis saya sendiri yang pernah ikut saya gitu, kayak Jamrud, Bumerang, Power Metal, Kobe, kayak gitu-gitulah. Sama artis Nama baru. publisher. Iya, jadi saya bikin publishing untuk mengkolek karya-karya mereka yang selama ini dipergunakan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab tanpa izin, seperti di YouTube tadi mereka Hmm. pakai tapi nggak bayar ya kan. Kita ternyata Hmm. YouTube sendiri bikin aturan harus punya konten ID, harus masuk sebagai publishing yang harus anggota Admindo gitu kan, baru bisa dapat konten ID dari CMS dari YouTube, kayak gitu-gitulah, baru bisa ngeklaim gitu kan. Jadi selama bertahun-tahun itu ya lagu itu dipakai pengcover untuk cari duit, sementara pencipta lagunya Iya, iya, sendiri iya. cuma bisa melihat, Kasihan. cuma Lihat melihat doang aja, nggak tanpa ikut menikmati. dibayar. Iya. Iya, iya, iya. Prihatin juga Pak ya. Kondisinya zaman sekarang juga dengan begitu banyak berbagai konten, lebih terkenal di YouTube, tapi dia banyak cover. Memang saya perhatiin juga banyak Pak. Band-band cover Pak. Kadang-kadang harus dulu punya karya sendiri. Mau dikenal mau apa, harus punya karya sendiri. Jangan cover-cover lu. Wih, viewersnya banyak, subscriber banyak juta-jutaan gitu. Aduh, ini mungkin apa ya? Mungkin punya sesuatu, punya duit gitu loh Pak. Berarti ya mungkin kebijakannya pemerintah nggak sampai dalam kali ya Pak ya, melihat kondisi kayak gitu ya Pak. Ya tapi kita harus syukuri ya pemerintah sudah ada perhatian, artinya Iya, iya, iya. perhatian aja sudah cukup lah. Dia juga sudah berusaha mendirikan sebuah lembaga yang diharapkan oleh para musisi, para pencipta lagu, para kreatif berkeseniannya, sehingga punya hak-hak ekonomi atas karyanya. Itu sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah sekarang itu ya harus disambut dengan baik. Tinggal implementasinya aja, pelaksanaannya jangan sampai amburadul, sehingga yang cita-citanya itu mulia, mau membantu para kreator, pemusik, tapi ternyata enggak, malah mereka menumbuhkan sebuah kartel baru yang tujuannya membalas jasa atau untuk memungut fee atau memungut jasa-jasa operasional ya kan, Hmm. sehingga karya itu hasilnya makin kecil karena kan dipotong persentase. Jadi kalau Iya, itu iya benar. melalui beberapa badan gitu ya, badan A Hmm. potong 20%, ntar melalui anak usaha badan B potong lagi 20%, bahkan ada nanti lewat publishing lagi atau manajemen potong lagi 20%, lama-lama habis hasilnya itu, karena ya itu potongannya terlalu banyak melalui beberapa pintu. Sebetulnya hasilnya 100, nanti jatuhnya ke yang berhak ini, ke penciptanya tinggal mungkin 20%.
kan belum kepotong pajak lagi PPh 15% ya kan? Ya, Iya. jadi ya, tambah kecil. Seharusnya 100.000 ya terimanya akhirnya jadi 15.000, 20.000. Ya karena terlalu banyak potongannya. Itu yang Iya, iya. harus dipikirkan karena terlalu banyak itu tadi. Ini induk, ini anak, ini cucu. Nah, tiap bagian ini ada jasa-jasa yang harus dipotong gitu loh, Jasa-jasa sehingga ada. Iya, iya. nanti jatuhnya ke kreator, ke penciptanya ini ya tinggal sedikit Dikit gitu ya, loh. kasihan juga ya, itu prihatin Oh, banget ya. iya ya karena itu tadi pakai agregator aja sekarang dia motongnya nggak ikut Iya. mempublish ya 30%, iya kan, dia potong itu 30% itu agregator itu. Jadi hasil yang didapat dari itu belum nyolongnya ya. Kita ngomong kasarnya nyolongnya itu ya laporannya nggak dikarang sendirilah, nggak fix. Oh, Itu yang resminya itu mereka sudah motong 30% gitu. belum ke bandnya Terus ya, belum ke artisnya. itu kalau artisnya hubungan langsung. Tapi kalau lewat label kan dipotong lagi label. Kalau Iya, iya. lewat label kan pasti kena potong dong. Kecuali artisnya membiayai sendiri, modal sendiri. Tapi kan tahu sendiri artis mana mungkin kuat modalin sendiri. Ya dia kuat, Iya, iya, iya. ya kuat bikin tapi ya seadanya. Tapi seadanya Iya, iya. mana mungkin modal seadanya dia bisa eksis bisa besar. Ya berat gitu loh. Karena itu kan butuh perjuangan panjang, butuh biaya, butuh backup materi kan nggak mungkin musisinya sendiri kan nggak punya jiwa gambling. Itu kan Iya. bermain musik kan semuanya gambling. Nggak jelas. Menurut kamu bagus, menurut orang jelek. Wah asik nih enak. Menurut orang lain jelek. Ya kan? Iya. Karena Menurut di orang jelek. sesuatu seni itu tergantung perspektif kita. Seneng nggak lagu ini nggak lagu. Tiap orang kan beda penafsiran gitu. Pak, konser virtual Silakan. Bapak bikin nggak, Pak? Ya, Konser virtual. Konser virtual. Bapak kan sering bikin konser-konser off-air. Nah, ini zaman sekarang nih virtual merajalela nih, Pak. Bapak ada rencana nggak, Pak, bikin konser virtual, Pak? Dani, sebetulnya kemudian terus Gatres, gitu, Pak. sebetulnya bikin konser virtual itu ada dua sisi yang harus didapat ya. Tapi kalau sekedar konser virtual itu hanya untuk eksistensi, oh ada kegiatan, tapi nggak menghasilkan sesuatu ya buat musisinya, nggak ada pendapatannya, terus nggak ada honor yang layak ya, terus penyelenggaranya sendiri nggak mendapatkan keuntungan apa-apa dari konser virtual itu untuk apa gitu, kan itu bikin tambah susah, penyelenggara virtualnya, kecuali satu penonton virtual itu rela membayar kan gitu. Iya, Nah, iya, sekarang iya. penonton maunya dipungut gratis, mau nggak mau Tapi Gatres ada tiket, bayar. Pak, ya beli? Yang kemarin Ya, Lilo itu kan ada tiket ya, ya Pak? itu kan baru dicoba virtual berbayar. Nah itu pun dibantu oleh endorse menteri ya dari BUMN untuk mensupport penjualan tiketnya secara online. Tapi kalau orang yang biasa yang nggak punya power besar itu apakah mampu menjual? Ya kan? Kecuali itu BTS, nggak usah ngomong. Nah, BTS itu pernah virtual, katanya menurut info dari pasar saham, dia menghasilkan hampir 2 triliun untuk konser virtualnya. Karena Banyak ditonton itu ya oleh, masukannya. iya banyak karena kan ditonton oleh
arminya dia hampir 800.000 penonton. Itu kan sama seperti 10 kali stadion. Stadion kan kapasitas paling sekitar 70.000, 60.000. Itu sama kayak kalau dia konser off air itu 10 stadion. Virtual itu enaknya begitu. Kalau berbayar, tapi kalau mampu punya penggemar yang mau keluar uang rela membayar untuk nonton mereka. Nah, itu virtual itu juga jadi alternatif showbiz juga masa depan. Tapi kan kalau pelaksanaan virtualnya sendiri nggak seperti konser di stadion kan percuma. Iya kan? Kan itu kalau virtual ya virtualnya di studio mainnya kita nggak dapat euforia suasana konser yang sebenarnya itu kan yang sebetulnya yang bikin asik itu kan itu suasana euforia di lapangannya itu kan itu yang asik. Nah itu yang maksud saya virtual itu kita bikin tapi di stadion itu loh, bukan di dalam rumah. Di label luar itu ada yang kayak gitu Pak, bikin konser virtual itu di stadion dengan band-band metal, ada gotik gitu Pak, itu lebih bagus Pak, tapi dia memang tatanannya memang lumayan gitu loh dari segi lighting, tapi pas lihat wih ini stadion gitu kayak konser banyak penontonnya, tapi di sini rata-rata emang studio Pak. Ahmad Dhani ya kemarin nggak tahu buat itu ya SBSD ya dia bikin di rumah gitu kan, di rumah di set seperti studio ya. Berarti Bapak nggak ada pikiran buat bikin Pak ya? Nggak harus bikin di stadion ya? Sekarang kalau kita bikin seperti itu, kecuali memang kita disuruh sponsor ya, memang ada keinginan dari pihak sponsor bikin konser virtual dan mereka ingin promosi dan mau keluar uang untuk membayar artisnya dan biaya produksinya, nggak ada masalah sih itu. Tapi kalau memang murni dari virtualnya itu sendiri dengan duit sendiri, saya rasa itu nggak akan bisa jalan gitu kalau nggak ada stakeholder yang support dana. Kecuali ada sponsor yang memang punya kepentingan promosi dengan konser virtual itu. Dia yang keluar duit, yang bayar artis atau yang penampilnya lah, yang ditampilkan siapa dibayar gitu kan. Dengan tujuan promosi, nggak berharap income dari penonton. Nah itu bisa terjadi, menguntungkan, masih itu sebagai sebuah solusi lah untuk era pandemi gitu kan. Tapi kalau virtualnya nggak menghasilkan sesuatu buat penampilnya ya itu kan bikin dia capek, nanti ketularan ya kan, kena COVID, belum lagi biaya transportnya dia pulang pergi latihan ini malah keluar duit ya kan. Terus nanti dimintain honor, waduh, donasinya kecil, karena ya itu sifatnya donasi. Karena tujuan awal virtual itu sudah nggak murni showbiz, tapi tujuannya untuk sumbangan pada tenaga kesehatan, kepada orang-orang yang terkena pandemi. Awalnya kan mulia. Begitu awal banyak yang nyumbang, karena tujuannya membantu perawat, membantu tenaga kesehatan untuk ini dana sosial. Makin ke sini sudah nggak ada lagi yang terus-terusan jiwa sosial kan. Akhirnya belakangan kan sifatnya donasi itu udah nggak menyumbang, tapi ya ngundang teman gitu kan. Ayo bos nonton ya ini, ayo dong nyumbang gitu. Ya dia telepon bos-bos untuk nonton supaya nanti habis nonton transfer dong nyumbang gitu, kolega-kolega lah. Dengan cara seperti itulah menghubungi kolega-kolega untuk nonton, terus sambil diharapkan mereka mau donasi kan begitu.
Nah, caranya Iya, seperti iya, itu. iya. Jadi belum apa ya? Belum murni virtual itu sebagai sebuah sarana, juga sarana showbiz gitu, mencari duit gitu. Tapi kalau cuma menyalurkan kegiatan aja asal bikin, ya gampang. Tapi kalau saya nggak bisa bayar artisnya, terus untuk apa bikin virtual? Terus artisnya saya suruh korban, dia suruh main, dia bayar sendiri transportnya, mana tega kita ngelihat dia naik motor terus Kasihan ini juga. ya mau makan, nanti belum makannya ya kan, latihannya kan, kita Iya, juga iya, iya, iya. mikirin seperti itu gitu loh. Nggak mungkin kita Iya, iya, gratisin iya. kan. Artis baru Iya, pun saya iya. nggak tega gratisin. Walaupun mungkin ya mereka mau, Pak Lok saya mau ngisi, walaupun nggak dibayar. Tapi ya saya sendiri yang nggak tega, pakai tenaganya dia gratis. Ya nggak Iya, mau gitu loh. Untuk apa? iya, Saya iya, iya. untuk nggak, kalau kita nggak bisa memberikan imbalan, terus Hmm. mereka itu malah berkorban di saat pandeminya kan. Ya Iya, 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 iya. hati kecil saya itu nggak bisa terima gitu, karena saya kan orang yang biasa menghargai orang kerja Iya, ya kan. Kita iya, suruh, kalau saya mengandalkan nama besar saya, ayo kamu main, mungkin banyak yang mau ya, iya. yang partisipasi lah gitu kan. Heeh, Tapi ya heeh. saya sendirinya nggak mau, karena ya karena dari saya muda saya membiasakan diri untuk menghargai musisi gitu. Nggak mau saya Iya, suruh mereka tampil terus saya nggak bayar walaupun dia artis baru gitu. iya, iya. Ada rasa-rasa Karena yang menghargai juga. ya karena alasan virtual, alasan ini. Ya kalau virtual penontonnya aja nggak jelas ditonton orang atau enggak, kita cari kesibukan sendiri yang selain memang ada yang support, yaitu tadi yang tadi saya bilang, ada sponsornya, terus ada Nah, backup, itulah. kolega-kolega. Ya kolega atau dari BUMN atau dari pemerintah yang memang Baik. dari Kementerian Kreatif ngasih dana untuk Hmm. para pelaku seni ini supaya ada pekerjaan di saat pandemi. Itu lain lagi, mereka ada dana bantuan sosial lah untuk para pekerja Iya, seni iya, iya. yang diberikan, ya kita mau jalankan itu. Tapi kalau kita sendiri, duit kita sendiri, uang kita sendiri, megap-megap kok. Loh iya, megap-megap. Iya, kita sendiri untuk bertahan hidup itu megap-megap. Karena kita hidup itu Iya, kan iya, iya, iya. bayarnya macam-macam ya, Lumayan. listrik, air, ini iuran kampung apa, macam-macam, keamanan, kan itu mesti dibayar terus ya kan. Iya, Ada iya, 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 iya. itu. Oke, Apa Pak. lagi nih? Terima kasih, Mau Pak. ditanya. Udah luangkan waktunya, Pak. Makasih. Yo. Dan nanti kita lanjut kapan-kapan. Bapak kalau ke Jakarta, ke Fluid, saya mau mampir, Pak. Fluid, Pak. Rumah saya di dekat Oke. situ. Nanti Iya, ada boleh. kapan-kapan mampir, saya kabar-kabarin, Pak. Terima kasih udah waktunya luangin. Oh iya, Oke. selamat makan, Pak. Iya. Udah pesen Gojek. Bakmi GM saya sedang menunggu. Udah pesen belum saya makan. Oke, ya. Yuk, ciao.